Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua sedang dalam proses belajar. Yang setuju katakan amin. Semua kita sedang dalam proses belajar. Itu sesuatu yang sangat indah tentunya. Tetapi kenapa ini diadakan Bapak Ibu? Ya karena kita rindu gereja di mana saudara tertanam benar-benar membawa setiap jemaat untuk melihat keindahan Kristus. Kita tidak sedang menabrakkan doktrin yang Anda pahami, tetapi kita sedang menunjukkan ada yang lebih indah daripada semua itu, yaitu Yesus itu sendiri. Ya, ini sebuah proses yang pelan-pelan kita akan jalani bersama. Dan saya percaya Injil itu kekuatan Allah, bukan kekuatan kami. Dan pertumbuhan dalam Injil itu sangat organik. Seperti anak saya, anak saudara, Anda nggak lihat mereka tumbuh tiba-tiba berdiri, lebih tinggi dari maminya. Tapi Anda kan nggak lihat waktu tidur ditambah panjang, Anda nggak lihat kan? Ya, kalau Anda lihat pas tidur tambah panjang, jangan-jangan siluman saudara ya. Tetapi dia bertumbuh nggak? Bertumbuh. Nah, di dalam pertumbuhan Injil juga demikian. Sesuatu yang pelan tapi pasti. Ini yang saya alami juga. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sendiri mengalami keindahannya. Itu mengubah yang di dalam yaitu hati saya. Sehingga itu berdampak kepada hubungan yang pertama dengan keluarga, istri, anak dan juga dengan pelayanan. Baik, kita siap masuk sesi yang kedua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau mampukan kami untuk dapat memahami apa yang Engkau sudah kerjakan bagi kami. Agama selalu mengajarkan kepada kami untuk melakukan ini dan itu. Penuh dengan instruksi, penuh dengan informasi. Tetapi kebenaran Injil menunjukkan kepada kami tentang apa yang Kristus sudah kerjakan di kayu salib. Dan itulah yang menjadi dasar iman percaya kami. Kami belajar bahwa Injil adalah kabar baik. Ketika kami menyadari keberdosaan kami, jahatnya hati kami, disitulah kami melihat kabar itu begitu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau tolong hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjelaskan Allah yang tak terbatas itu di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan masuk dalam sesi pertobatan. Ya, tadi Pastor Semi Mandik sudah menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari pembaharuan Injil. Minggu yang lalu kita bicara tentang apa itu Injil, ya. Dan hari Kamis kemarin saya ketemu seorang hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan karismatik. Dari gereja Reform. Dan kita sharing dan dia bilang, Pak Joel tahu nggak siapa di Alkitab pendeta, ya, di Alkitab tokoh yang paling karismatik, yang paling Pantekosta banget. Siapa Pak? Saya bilang, Paulus. Wow, iya. Paulus itu berbahasa roh lebih daripada yang lain. Paulus itu dibawa naik ke surga. Paulus itu dapat banyak penglihatan. Tetapi Paulus juga yang menulis kitab-kitab yang berhubungan dengan doktrin. Roma, Galatia, siapa yang tulis? Paulus. Artinya antara pengalaman dan pengenalan itu harus berjalan bersama-sama. Saudara nggak cukup hanya orang Kristen yang punya pengalaman. Malah cenderungnya nanti jadi tersesat. Tekosta, orang karismatik, ya saya percaya dengan semua karunia roh, tetapi saya juga belajar untuk melihat Injil, untuk melihat doktrin dengan benar. Supaya apa? Supaya kita bisa berdiri dengan kokoh menjalani iman kita. Karena pengalaman bisa saja suatu waktu tidak seperti yang Anda harapkan. Tapi pengenalan Anda semakin bertumbuh, itulah yang menopang iman Anda.
Dan kemarin kita sudah bicara ini, coba ditunjukkan. Saya ulang sedikit Bapak Ibu karena salah satu cara belajar yang paling baik adalah diulang-ulangi. Apalagi beberapa di antara saudara tidak datang minggu kemarin. Yaitu Injil sebagai jalan ketiga. Biasanya ada dua musuh Injil. Yang pertama itu apa? Agama. Ya, orang legalis. Semua didorong, dikendalikan oleh hukum. Ya, dia melayani karena takut nanti nggak diberkati. Ada seorang ibu tadinya nggak mau ke gereja. Mi, ke gereja nggak Mi? Ah, malas kata. Tiba-tiba dia lompat, mandi. Anaknya kaget, di mobil ditanya, Mami kenapa tadi tiba-tiba mau ke gereja? Anaknya pikir dia dijamah Roh Kudus. Ternyata maminya bilang, nanti besok kan Mami buka toko Kak, takut sepi. Itu saudara-saudara ya. Jadi dia ke gereja karena takut tokonya sepi. Ah, ini orang yang beragama itu selalu didorong oleh ketakutan, oleh hukum. Ya. Tetapi ada orang yang antinomian. Kalau yang beragama ini dia kehilangan anugerah yang cuma-cuma. Kalau orang antinomian ini dia kehilangan anugerah Allah yang indah, yang berharga. Karena nggak mau bertobat. Kan kita sudah diselamatkan bro. Ya, Yesus sudah mati di kayu salib. Sudah sempurna, betul Bapak Ibu. Tetapi pemahamannya kan bukan berarti kita hidup untuk diri kita. Bukankah Alkitab berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu jelas sekali Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita perlu memahami Injil sebagai jalan ketiga supaya kita menapaki jalan iman kita di jalan itu sehingga kita punya keselamatan yang benar pemahamannya dan benar juga ketika dihidupi. Karena antara kebenaran Injil dan peristiwa kehidupan Anda perlu terus berlatih sehingga Anda menjadi fasih. Nanti ada kefasihan Injil. Anda menjadi terampil seperti di pertanyaan antara hati yang sudah diperbaharui tetapi bagaimana kita menghadapi keadaan-keadaan disakiti, ditinggalkan. Gimana hati kita yang sudah baru ini dipakai untuk menghadapi peristiwa kehidupan itu. Itu persoalannya. Nah, karena itulah kita perlu mengingat ini, next, bahwa pembenaran kita karena Kristus. Kita tidak benar karena perbuatan kita. Amin saudara. Kita sudah dibenarkan. Karena kita tidak bisa benar dengan usaha kita. Kalau Anda kerja dapat gaji, itu bukan kasih karunia. Itu upah. Kalau Anda kebaktian dan karena kebaktian Anda diselamatkan, itu bukan kasih karunia, itu upah. Tapi Anda mengalami pembenaran karena karya Kristus yang sempurna di kayu salib. Kemudian Bapak Ibu ada pembenaran psikologis, artinya apa? Nah itu tadi, dalam kenyataan hidup kadang-kadang kita bermain dengan perasaan kita. Kita jatuh, kita sakit hati lagi, ya. Di komsel orang ngomong apa kita tersinggung, Asyir gak nyalamin kita marah. Apakah mengganggu pembenaran? Enggak, itu bagian daripada pengudusan. Jadi pengudusan itu arah panahnya jangan kembali kepada pembenaran. Seolah-olah proses hidup yang Anda alami itu bisa mengganggu pembenaran saudara. Dan bisa menambah pembenaran saudara. Anda sudah ditebus, yang setuju katakan amin. Harganya lunas dibayar, bukan dicicil. No. Tuhan gak bilang saya bayar dulu ya 50% Joel. Saya lihat kamu setia gak melayani. Kalau setia 20% saya tambahin. Terus saya lihat sampai akhir hidup gak? 50%. Pas mati nyebut Tuhan gak? 100%. Enggak. 100% Anda sudah dibayar lunas. Anda gak perlu ragu itu. Sehingga kalau Anda melayani, itu bagian daripada Anda mensyukuri anugerah itu. Kalau Anda memberi, Anda tidak sedang membayar sesuatu kepada Tuhan. Karena Anda gak pernah bisa bayar apapun kepada Tuhan. Tapi itu rasa syukur saudara kepada Tuhan. Amin ya. Sehingga Anda gak dibingungkan dengan hal ini. Bagaimana Anda mengalami pembenaran, justification by faith. Kemudian Anda mengalami sanctification, pengudusan yang terus menerus. Makanya perlu pembaharuan Injil. Ingat 5 baba Injil. Bagaimana manusia diciptakan, jatuh, kemudian ditebus. Kadang-kadang kan kita maunya langsung dipulihkan.
Gitu kan saudara ya. Makanya Bapak Ibu mari siapa yang mau doa terobosan. Maunya terobos terus. Makanya Baswe pun kau terobos gitu kan saudara kan. Habis doa terobosan terus di gereja. Padahal Paulus kalau jemaat bergumul cari ayatnya dari kitab. Aku berdoa supaya engkau mengalami terobosan. Ada gak Paulus doain begitu? Kagak ada. Paulus doain supaya kamu dikuatkan, dimampukan, didampingi. Nggak ada terobosan-terobosan. Kok gak ada yang ngamen saudara-saudara? Agak terganggu kayaknya jiwa saudara. Ya, gue salah masuk kayaknya nih gitu ya. Ya. Amin saudara. Sehingga 2 Petrus kemarin ayatnya dikatakan bahwa tetapi bertumbuhlah. Saudara mendengar benih Injil. Dan benih itu sedang Tuhan kerjakan bertumbuh di hati Anda. Sehingga Anda nanti menjadi cakap. Ya. Kita udah biasa memang dengan khotbah-khotbah yang praktikal. 5 langkah menghadapi badai. Gitu kan saudara. Kalau itu mantap banget 5 langkah loh bro. Ya. Terus ada orang bilang saya lebih cepat 3 langkah. Ya, terus ada pendeta baru lagi, 1 step, wah 1 langkah, gila keren banget nih pendeta gitu kan saudara ya. Anda coba 5 langkah, gak berhasil. Gue udah tambahin ke 6, ke 7. Itu kan kesaksian. Kesaksian cuma cerita kecil dari cerita besarnya Tuhan. Yang besar itu tetap harus Tuhan yang diberitakan. Nah karena itu saudara-saudara ingat gambar ini perlu ya. Ini orang yang apa? Antinomian, gak ada hukum, gak ada pertobatan dalam hidupnya. Salibnya tetap kecil. Harusnya semakin lama orang jadi Kristen, kesadaran akan keberdosaannya, wah bahwa dia tidak layak, dia orang yang rapuh, rentan, lemah, itu makin terus dihayati. Makanya Paulus berkata, aku orang yang paling berdosa. Walaupun dia banyak melakukan buat Tuhan. Tapi perasaan ini dimiliki Paulus. Sehingga salib Kristus, keindahan Kristus itu bersinar. Karena apa? Karena dia menyadari keberdosaannya. Tapi kalau Anda gak menyadari itu, ya udah begini aja. Ini Kristen nih, ini hyper grace nih. Kasih karunia yang kebablasan nih. Ya, gak ada pertobatannya. Ya, pelit tetap pelit. Orang di gereja disuruh patungan nih jadi patung. Patungan. Jadi patung dia. Bro sumbangan bro, bengong aja. Ya. Ada orang 5 tahun di gereja, lu jangan hati-hati deh sama si tante itu. Kenapa? Dia memang baik kalau lu baik. Tapi lu sekali salah, ditelan lu. Terus kita tanya, tantenya udah lama jadi di sini. Semenjak gereja ini berdiri, ngapain aja lu tante di sini? Iya kan, semenjak gereja berdiri nggak berubah-berubah saudara-saudara. Harusnya kan ada perubahan, amin saudara ya. Tapi ada juga yang tadi nih. Yang tadi pertanyaannya ibu itu. Gak bisa mengampuni diri sendiri. Karena apa? Nih saudara-saudara. Karena kita ternyata mengikuti jalan agama. Bahwa keselamatan kita. Bahwa semua yang kita terima dari Tuhan. Itu tergantung daripada perbuatan kita. Sehingga kamu harus berusaha. Kamu harus berjuang. Gak ada Kristusnya. Semua kamu. Coba lihat gambarnya. Next. Akhirnya gambarnya seperti ini. Akunya yang besar. Dan kalau dia bisa, makanya lihat saya. Bukan Kristus lagi. Saya. Kalau dia gagal hancur. Dia merasa Tuhan gak mengasihi saya. Tetapi bagaimana kita melihat kehidupan. Sehingga kita perlu bertobat. Makanya perlu sesi pertobatan ini. Kita harus melihat yang ini. Next. Seperti saya katakan tadi. Kesadaran akan keberdosaan kita. Wow, dan tadi Pastor Semi menyatakan tentang hati. Ya, tadi ditanya antara pikiran dan hati. Hati itu di dalam Alkitab definisinya adalah pusat kehidupan. Semua ada di sana. Sumbernya ada di hati. Makanya Tuhan bilang dari dalam hatimu lah timbul segala sesuatu. Kalau dalam teologi antropologi manusia, hati itu memang mengingini sesuatu. Sehingga kehendak memilih, pikiran membenarkan. Walaupun kita sudah tahu korupsi itu salah, tapi karena kita cinta uang. Saya ulangi ya, kita sudah tahu korupsi itu salah, tapi persoalannya kan kita cinta uang. Hati kita persoalannya, bukan pengetahuan kita. Kita tahu kalau kita melakukan satu dosa itu, selingkuh contohnya, kita ngerti.
Kami hamba-hamba Tuhan ini pun gak rentan dari masalah itu. Kami ngerti, tapi apakah mengerti cukup? Karena ternyata hatinya mengingini itu. Hati kita mengingini sesuatu, kehendak memilih. Hati cinta uang, kehendak memilih korupsi, pikiran membenarkan. Gak apa-apa bro, bukan cuma lu yang kasih begitu, banyak juga. Akhirnya bikin pembukuan ganda. Yang perlu dirubah pengetahuan atau hatinya? Persoalannya di hatinya. Bukan pada pengetahuannya. Karena itulah kita perlu terus bertobat. Amin. Semakin Anda sering bertobat, semakin Anda melihat kebesaran salib Kristus, kecukupan Kristus, itu menjadi identitas untuk hidup saudara. Amin. Ya. Kalau saudara tanya kapan Pastor Joel bertobat terakhir sekali? Saya bertobat tadi. Ketika saya mempersiapkan materi ini. Saya kemarin ngomong sama Kak Sam, setiap saya mau mempersiapkan, saya punya pergumulan di hati saya. Karena saya punya berhala pengakuan. Saya takut sekali kalau saya ngajar, kalau saya khotbah, kurang menarik. Orang rasanya gak ngerti. Dan kalau saya bisa menyampaikan dengan baik, orang senang, orang bilang, Pak Yoel mantap. Waduh. Tapi ternyata itulah kejahatan hati saya. Saya mempersiapkan khotbah ini bukan buat Tuhan, untuk diri saya. Supaya kerinduan ministry tahu Joel Manalu. Supaya Pastor Gideon, Pastor Amanda dan staf tahu Joel Manalu. Dan saat saya begitu, saya makin takut. Saya ngomong sama istri saya, kenapa ya hati saya ini ada yang salah nih. Saya telusuri, karena apa? Pengakuan. Pengakuan. Dan kenapa saya bisa khotbah seperti minggu kemarin, karena saya bertobat. Bahwa ini bukanlah tentang saya. Berita ini indah bukan karena pemberitanya yang indah. Tetapi karena Injil adalah berita tentang Kristus. Itu yang indah. Amin saudara. Saya tobat lagi. Ada di sini yang dari tadi belum bikin dosa, tolong angkat kaki. Enggak ada kan? Nah nanti kita lihat dosa apa dulu. Ya kita mungkin udah enggak dosa yang ya mau ngebunuh, merampok, udah enggak. Sehingga kita sering berdoa, terima kasih Tuhan, aku melayani Engkau, aku tidak seperti orang itu tuh, dia masih begini, dia masih begitu. Kita lupa kita pun sebenarnya punya persoalan-persoalan dosa. Karena dosa itu bukan soal perilaku, tapi masalah hati. Isunya hati. Nah, next kita lanjutkan. Tinggal 17 menit. Apa saja kesalahpahaman tentang pertobatan? Karena gimana Anda bertobat kalau Anda salah mengerti tentang pertobatan? Kan itu persoalannya kan? Nah, kesalahpahaman apa yang sering ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sehingga mereka nggak bisa bertobat? Yang pertama, cukup satu kali. Nah ini. Makanya tadi Pastor saya bilang, kapan Bu bertobat? Oh tahun 97, waktu itu udah KKR Benihin. Gitu coba saudara kan, udah lama banget. Pantasan suaminya udah gak betah bapak ibu ya. Karena ibunya udah bertobat tahun 97 doang saudara-saudara. Pantasan suaminya komplain terus sama pendeta. Tolonglah pastor, bilang sama istri saya itu pastor. Pindahlah dia ke gereja bawa kasur, gitu kan. Ya. Orang berpikir satu kali, betul. Pertobatan tentang keselamatan kita itu cuma satu kali. Amin saudara. Anda terima Yesus sebagai juru selamat itu satu kali. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih manusia yang ada di dunia yang berdosa. Hukuman dosa sudah dikalahkan. Yang setuju katakan amin. Tapi kenyataannya dalam hidup ini, kita masih bergumul dengan apa? Kehidupan kita yang bisa jatuh dalam dosa. Upah dosa maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Sudah dikalahkan di kayu salib. Kita lepas dari hukuman kekal. Tetapi ingat, kehadiran dosa masih ada di sekitar kita. Karena itulah kita perlu bertobat dan tidak cukup satu kali. Dan dalam ayat yang kita baca tadi, sempat tadi Pastor Semi tunjukkan kepada saudara,
apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Kolose, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pertobatkan dalam kehidupan kita. Tetapi jangan takut saudara-saudara, nanti Anda lihat apakah Anda mampu benar-benar bertobat dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih kita bisa jatuh. Mungkin Anda tidak hidup di dalamnya tapi jatuh. Kalau orang yang dibaptis ya, yang tadinya suka marah-marah kan gak langsung lembut saudara-saudara. Jangan bilang, Pak tolong dibaptis ulang suami saya Pak. Ya, agak lama ditahan di kolam itu Pak. Biar masuk itu air kehidupan gitu kan. Itu air kolam renang Bapak Ibu. Ya, habis kurang lama sih. Nah, itu proses pertobatan yang terus menerus. Menanggalkan yang lama dan mengenakan sesuatu yang baru. Mengenakan itu gak gampang. Mengenakan sebuah kebiasaan. Ya budaya tertentu aja gak gampang saudara. Martin Luther mengatakan demikian. Ketika Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus berkata, bertobatlah. Apa sih maksudnya? Dia mau seluruh hidup orang percaya mengalami pertobatan. Amin. Jadi tidak cukup cuma satu kali waktu kita terima Yesus. Makanya saya katakan, kapan terakhir kali Anda bertobat? Anda harus sesering mungkin bertobat. Karena apa? Kita orang-orang yang bisa gagal, bisa jatuh. Hamba Tuhan seperti saya, jangan saudara pikir kami ini malaikat. Kalau jadwal pelayanan aja masuk 2 gereja kecil, gereja besar, pergumulan. Ya. Bahasa roh aja gak mempan saudara-saudara ya kan. Masuk jadwal gereja kecil, gereja besar tiba-tiba saudara-saudara. Coba hati kita ditanya Tuhan. Bisa aja saya telepon ibu gembalanya. Maaf ibu bisa ditukar gak ya? Saya ternyata bentrok. Padahal kan kita udah tahu, kita udah terima duluan kan. Cuma karena ini besar ini amplopnya ini. Itu mainnya bukan di sini. Hati. Yang kedua, ada orang yang memahami bahwa bertobat itu mudah. Kan Yesus sudah mengalahkan dosa di kayu salib. Sehingga ini gak susah. Ya, ini maksudnya gak gampang. Ini mudah aja nih, ini gampang aja nih. Padahal Paulus memberikan kepada kita bagaimana dia begitu waspada menghadapi dosa. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya gak bisa dianggap enteng Pak. Ya, lawan musuh iblis dikatakan apa saudara? Seperti singa yang mengaung-ngaung di ragunan. Bukan. Kalau di ragunan enggak masalah. Di sekelilingmu. Benar saudara ya? Dia di sekitar kita. Jangan lihat suami saudara. Dia mengaung dia terus Pak gitu kan saudara. Supaya kamu lihat nih. Disuruh waspada. Disuruh mengenakan selengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis ini kan pintar banget, pengalaman kali dia. Ya. Karena apa? Waduh, umurnya udah sangat tua. Ya kan, manusia pertama aja bisa lewat saudara-saudara. Apalagi kita yang udah jatuh dalam dosa ini. Ini tidak bisa dianggap mudah. Anda harus terus menerus dalam kondisi waspada. Kemudian apa lagi kesalahpahaman yang ketiga? Cuma menyesal atas konsekuensi dosa. Jadi dia menyesal karena ketahuan. Selama gak ketahuan gak ada penyesalan. Seperti siapa itu? Saul. Harusnya kan 1 Korintus mengatakan 7 ayat 10.
duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Jadi ada orang duka cita menurut kehendak Allah. Karena apa? Dia berduka cita karena dia tahu. Dia melukai perasaannya Tuhan, hatinya Tuhan. Tapi ada duka cita duniawi yang menghasilkan kematian. Cuma menyesal toh nggak bertobat. Penyesalan itu bukan pertobatan saudara-saudara. Saya yakin setiap Anda bikin dosa pasti ada penyesalannya. Tapi pertanyaannya apakah Anda bertobat? Apakah saya bertobat? Itu pertanyaannya. Jadi 3 kesalahpahaman ini yang membuat orang tidak bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang pertama tadi apa saudara-saudara? Sekali aja cukup. Yang kedua bilang apa? Gampang, menggampangkan. Yang ketiga apa? Cuma menyesal, tidak disertai dengan apa? Pertobatan. Saya sering menyebutnya Kristen tomat. Siang tobat, malam kumat saudara-saudara ya. Kalau ke gereja dia tobat ya, haleluya. Kalau di luar halelupa saudara-saudara ya. Atau halilintar, menggelegar, marah-marah. Kalau di rumah baik banget, kalau di gereja aduh gimana? Ditanya sama Pastor Rahman, gimana Bu? Ah puji Tuhan. Suami, glory to Jesus. Gitu ya saudara kan. Ya. Anak-anak, ya solo Deo Gloria. Wih saudara-saudara, bahasa Alkitab semua saudara. Ya, sampai kucing anjing juga baik-baik. Wih luar biasa. Ya, tapi di rumah waduh. Nah karena itu kita perlu bertobat. Yang setuju katakan amin. Yang mau bertobat angkat tangan tinggi-tinggi. Tolong dipoto malaikat dulu ya. Nah kata metanoia yang juga kita suka dengar. Metanoeo. Metanoeo. Artinya perubahan pikiran dan hati ataupun gaya hidup. Artinya apa? Dari hati kita diubahkan sehingga kita punya pemahaman yang benar akan Injil dan terrefleksi, terlihat dalam perilaku. Dari kognitif Anda tahu, apa yang Anda tahu masuk di hati saudara dan itu terlihat di dalam apa? Kehidupan saudara. Saya bawa istri saya hari ini di sini. Istri saya ini orang Ambon saudara, ya. Saya Batak. Batak sama Ambon you know? Satu sisi Mangaraja, satu Patimura, ya. Dua-dua, satu bawa golok, satu bawa parang. Ya. Orang Batak bilang apa kau, ya kan? Mati kau, kan? Orang Ambon bilang seng makan mati, makan seng mati, kan gitu kan saudara. Tanya istri saya. Saya sungguh melihat keindahan Injil dan Kristus. Dalam 2 tahun terakhir ini, kebenaran ini bukan cuma mengisi pengetahuan saya. Saya ini udah kuliah S1 Bapak Ibu, STH saya, sok tahu ya. Saya tamatan seminar Betel Petamburan, saudara tahu pendeta-pendeta besar keluar dari situ kan. Gitu saudara. Saya S2 juga, MTH, makin sok tahu saudara-saudara ya. Makin sok tahu makin gak bertobat. Istri saya pernah bilang gini sama saya, gue hidupnya capek ya sama lu gitu coba. Gue mau pulang ke Ambon, lu urus hidup lu sendiri. Bayangin. Karena saya tahu, tapi Injil itu tidak memenuhi hati saya. Malah semakin apa? Berdebat terus. Apalagi kami ini sama-sama sekolah teologi ya. Jadi sama-sama ahli Taurat. Cuma saya imam besar Kayafas itu aja. Tahu. Tapi hati saya ternyata apa? Waduh. Dia suruh saya pernah ya, satu peristiwa anak saya masih kecil yang pertama. Kami ke puncak pelayanan macet, udah jam 12 malam. Terus dia gendong anak, mau bikin susu, jauh ambil airnya. Saya nggak mau Bapak Ibu, dia ingat betul itu. Ternyata disimpan di hatinya. Ambil, enggak lu aja, gue bilang, gue udah capek. Jauh, enggak lu aja. Dia kalau nyuruh saya ketinggalan barang atau di rumah atau di gereja dia ambil aja. Satu waktu saudara-saudara dia, saya turun dari gereja saya bilang, mau kemana saya bilang, barang saya ketinggalan, udah kamu di sini aja. Waktu saya naik tangga, saya baru nyadar, kok bisa berubah ya?
Itu bukan saya. Makanya pertumbuhan Injil itu, perubahan Injil itu sangat organik. Pelan tapi pasti akan mengubahkan saudara. Saya sampai naik tangga, saya pikir ini bukan Joel Manalu yang dulu ini. Dan hubungan kami sekarang karena Injil itu menjadi sangat-sangat indah. Bukan gak ada konflik, tapi setiap ada konflik kami tidak saling menyerang. Karena masalah yang terbesar itu di hati kami masing-masing. Kita sering menyalahkan, habis istri saya, habis mertua saya. Betul, itu bisa jadi masalah. Tapi itu cuma pemicu dari persoalan hatimu. Itu cuma dipakai itu untuk menunjukkan di dalam. Masalah terbesarnya bukan itu. Karena itulah kita perlu bertobat, ya benar-benar meninggalkan, berbalik arah. Dosa itu sebuah jalan yang sudah biasa kita telusuri, makanya gampang jatuh. Karena apa? Anda sudah punya respon otomatis terhadap dosa. Anda sakit hati contohnya, Anda mudah banget sakit. Kenapa? Anda sudah terbiasa di situ. Itu jalan yang tidak asing Anda jalani. Makanya Yesus berkata, aku jalan supaya apa? Ada jalan yang baru. Jangan di jalan itu lagi. Ada jalan yang baru yang kita coba telusuri. Asing. Iya. Saudara kalau lewat perumahan saudara mau ke kantor udah biasa, Anda itu udah gak mikir apa-apa. Ngegas mobil juga udah, kenapa? Anda udah tahu jalan itu. Tapi coba Anda ke jalan yang baru, Anda mulai bingung, Anda mulai meraba-raba, benar gak? Dan sama, mungkin hari ini Anda sedang ada di jalan Injil, Anda mulai melihat nih pembicaraan dari mana ya? Gitu saudara kan, mulai Anda cari di Facebook, di Instagram gitu ya, pendeta benar gak ini gitu kan saudara ya? Anda mulai, gak apa-apa. Tetapi ini kita mengikuti jalannya Yesus. Dan dia tidak menunjukkan ini jalannya, aku jalannya. Agama selalu menunjukkan ini jalannya, ini caranya, aku. Makanya Anda gak pernah sendiri ditinggalkan. Karena dia ada di tengah jalan pertobatan hidup saudara. Apa yang memungkinkan kita bertobat? Karena memang kita kadang ngerasa habis sudah 15 tahun Pak terikat dengan pornografi. Saya terikat dengan ini, terikat dengan itu. Ada banyak ikatan Pak dalam hidup saya. Apa yang memungkinkan Anda bertobat? Doa puasa Anda, mungkin Anda udah puasa Esther, Daniel, saudara-saudara ya. Seperti saya katakan kemarin itu, udah doa keliling. Udah sampai sapam bingung ngikutin saudara. Ngapain ibu ini keliling-keliling? Udah sampai bapak ikat roh-roh kenajisan gitu kan saudara ya. Ada kata di kolam renang ditengking-tengking. Apa yang memungkinkan Anda bisa bertobat? Lihat Roma 2:4 mengatakan apa? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Amin, amin saudara. Maukah engkau menganggap sepi? Kekayaan Tuhan itu penuh dengan kemurahan buat saudara. Saya tahu sampai hari ini saya melayani, ini bukan tentang saya. Kalau ukurannya saya, udah lama saya di blacklist Tuhan. Kalau ukurannya kebenarannya Abraham, waduh Abraham itu parah. Istrinya aja dikasih ke orang. Coba. Terus bikin rencana dengan istrinya. Istrinya memang sudah bukan menopause lagi. Ya, bukan menopause. Stop saudara-saudara ya. Kalau menopause masih bisa di play. Stop. Stop. Udah mati udah tua. Ya kalau cuma menopause masih bisa di play saudara-saudara ya. Ini udah stop. Ya kita Tuhan mungkin gak bisa menepati janjinya, coba. Sarah Abraham gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin saudara. Kalau ukurannya kita lewat semua kita ini. Nggak ada hari di sini. Tapi Tuhan setia. Dia penuh kemurahan. Dia penuh kesabaran. Amin saudara. Dia menunggu saudara untuk terus bertobat. Menuntun bahkan. Menuntun. Dia nggak membiarkan saudara dituntun. Dan hari ini engkau ada di kerinduan ini karena tuntunan Tuhan. Amin saudara. Kau lihat bagaimana firman Tuhan itu menjadi tuntunan. Sekali lagi bukan tuntutan, tuntunan. Dalam hidupmu. Dan kalau kita lihat di Alkitab contohnya waktu saya sudah
Ya, menjelang fajar menyingsing, saudara. Nggak terasa ya? Ya, saudara nggak terasa, saya terasa capek, saudara. Ada yang bilang cuma gitu, kalau Bapak yang khotbah nggak terasa. Iya, Ibu nggak terasa, gue terasa. Ada di Alkitab contohnya pertobatan anak yang hilang itu, anak yang bungsu. Dimulai dari apa? Menyadari. Ada sebuah kesadaran Bapak Ibu. Dan bahkan Anda harus ingat bahwa ketika Anda mati, Anda diberi hidup. Saat Anda punya kesadaran pun itu anugerah Tuhan. Sehingga dia akhirnya apa saudara-saudara? Datang kembali kepada bapaknya. Dan ketemu bapaknya, dia ngaku dosanya. Dia tidak meminimalkan dosanya. Orang lagi ngegosip, kita lagi gospel Pak. Gospel kita pikir ngomongin Injil. Gosip pelayan bro. Gospel, gosip pelayan. Lu kalau gosip kan dosa. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja Pak supaya kita bawa dalam doa. Pret. Benar nggak dalam doa? Atau lu sebenarnya senang orang itu kamu nggak suka dan dia lagi diomongin oleh kamu akhirnya tambah ngomongin. Lihat dia nggak mengecilkan bahwa dia berdosa. Kita kadang-kadang mengecilkan dosa ya. Kita pikir cuma dosa kecil. Dia tidak menyembunyikan dosanya. Dikasih tahu dosanya. Kita kadang-kadang sembunyikan dosa kita, kita lupa bahwa ada Tuhan yang tahu dosa kita. Ya. Kemarin Kak Sam waktu selesai sesi, dia bilang, Joel, kamu tadi membawakannya bagus. Saya cerita, iya Kak, sebenarnya saya punya berhala penerimaan. Bergumul saya itu mau masuk sesi ini. Karena apa? Kerinduan komunis ini kan lagi terkenal di mana-mana Kak. Jadi waktu kita diundang, saya rasanya menjadi sesuatu. Padahal kan saya udah biasa khotbah di mana-mana. Keluar lagi berhalanya saudaranya Kak. Ngaku saya sama Kasemis itu. Saya sama istri suka sharing. Nah gitu. Kita pikir itu hal yang kecil. Enggak. Karena kalau dibiarin. Nah itu tadi. Kita hamba Tuhan jadi kayak bos. Lupa pelayan Tuhan. Maunya dihargai terus. Lupa udah dibayar harganya lunas. Baru disinggung dikit. Harga diri saya di mana? Emang di mana harga dirimu? Udah nggak punya bro. Tapi Tuhan sayang, dia bayar harganya untuk diri kita. Dia mengakui kepada Tuhan dan kepada pihak yang berhubungan, kepada papanya dan kepada surga disebutkan. Dan juga dia bertindak atas ada niatnya, ada kerinduannya. Jadi pertobatan sejati yang Alkitabiah mengalir sebagai tanggapan terhadap apa? Kasih Allah. Jadi Anda bertobat karena Anda sadar akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saudara. Tidak ada hal yang lebih indah daripada itu, saudara-saudara. Tapi coba lihat anak yang sulung itu. Ya. Kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, akhirnya biasanya apa saudara-saudara? Merasa diri paling benar. Dia berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Wow, dia langsung jasanya ditunjukin. Ya kan? Langsung ditunjukin semua perbuatannya tanpa melanggar perintah Bapa. Jadi ketaatannya itu ternyata bukan karena kasih Tuhan, tapi karena sebuah transaksi. Apakah ketaatan Anda memberi berpuluhan adalah karena transaksi? Ataukah karena Anda mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi Anda? Setiap Anda membawa perpuluhan, jangan lupa tanya hatimu. Tadi pendekatan yang disampaikan oleh Paulus, oleh Kasemi itu iya. Kalau kita mau memberi apa? Pendekatannya moralitas. Kalau Anda berbuat baik nanti Anda akan mengalami kebaikan. Itu moralitas. Atau mungkin emosional. Ditunjukin dulu orang-orang yang susah-susah sekarat. Baru Anda tergerak. Itu pendekatan apa ya? Emosi aja. Injil emosional aja. Tapi ditunjukkan kemurahan Tuhan. Hanya itu yang membuat saya dan saudara harusnya datang ke tempat ini. Karena kasih Tuhan. Nah karena itu bagaimana supaya kita membangun sebuah budaya pertobatan. Saudara harus jadi orang yang apa? Rendah hati. Seperti Paulus. Paulus itu dikatakan aku orang yang berdosa. Paling berdosa dikatakan Rasul Paulus. Ya. Dia nggak merasa dirinya paling benar. Dikatakan di dalam
1 Timotius, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Hebat banget ya. Di antara semua itu aku yang paling berdosa. Kerendahan hati. Kalau Anda punya ini, Anda gampang bertobat. Kemudian apa lagi? Saya senang ayat ini saudara-saudara. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang rejek bagi kita. Caranya gimana? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Next PowerPoint. Yang kedua dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Ketika Anda ditolak, Anda marah, tapi Anda lihat kepada Yesus yang sudah menerima Anda apa adanya. Saya cerita kemarin sama anak saya, berhala penerimaan dan pengakuan saya. Saat itu saya nangis saudara. Kemarin ada jemaat yang keluar, saya gelisah. Karena ternyata diam-diam hati saya sudah mulai menghitung jemaat yang ada. Dan ketika mereka keluar, hati saya mulai goncang. Saya nangis, saya bertobat lagi, Tuhan ampuni aku. Aku sudah menjadikan jumlah jemaat ini menjadi berhala penerimaan buat aku. Kalau saya pergi ke sidang-sidang daerah ataupun MD, orang bilang, bro baru rintis, maju ya. Oh iya bro, anugerah Tuhan. Itu di mulut doang anugerah Tuhan. Kemuliaan bagi dua, saudara. Kemuliaan bagi dua, saudara kan. Dan kalau ketemu pendeta yang kecil, kamu udah berapa tahun bang? 15 tahun. Berapa jemaatnya? 30. Lama ya berkembangnya. Mulai menghakimi saudara. Mungkin ada dosa. Ada dosa. Terus kalau ketemu jemaat yang 500. Berapa om jemaatnya pak? 500. Oh 500 langsung tunduk saudara-saudara langsung minder. Saya mulai lagi melihat kepada Kristus. Amin saudara. Saat Anda melihat tetangga Anda lebih diberkati dari Anda. Padahal dia jarang ke gereja. Salibnya doang yang 3. Lengkap lagi salibnya, bukan cuma 1 bro. 3, penjahat pun ditaruh saudara-saudara ya. Tapi Anda ingat lagi bahwa Kristus menjadi kecukupan Anda. Terus memandang kepada Kristus. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesaya berkata, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau Anda bertobat ada ketenangan saudara. Saat saya bertobat sebelum naik mimbar ini saya tenang. Karena saya tidak sedang berusaha menampilkan diri saya untuk Anda hargai. Untuk gereja ini lihat, oh ini bagus nih pendeta. Untuk apapun saya bisa tenang. Saya bisa tenang menggembalakan jemaat berapapun jumlahnya. Karena penerimaan, penghargaan saya bukanlah pada angka berapa banyak jemaat yang saya miliki. Saya tenang Bapak Ibu. Saudara diberkati semua amin. Karena itulah kita perlu terus bertobat. Dan Injil terus mengkalibrasi hati kita. Karena bukan perilaku, tapi ini persoalan hati kita. Dan ketika hati kita terus ditelusuri oleh Injil, dioperasi hati kita. Injil itu untuk saya, bukan untuk istri saya, bukan untuk mertua. Sayang mertua saya nggak ikut pak, bukan saudara-saudara. Ini untuk saya, untuk saudara. Ketika Injil itu bekerja, dan Anda terus menerus, nanti kita akan belajar minggu depan, jangan sampai saudara nggak hadir. Ya. Saya nggak pembicara pun saya hadir Bapak Ibu. Kalau minggu keempat kami nggak ke Surabaya, saya akan hadir. Kita udah komit para pembicara Bapak Ibu. Kami hadir bukan karena ngajar saudara. Karena kami ingin menjadi teman seperjalanan. Iya keren saudara-saudara ya. Teman seperjalanan bro. Ya kan keren juga nama komsel kalian ya. TS tim sukses. Salah saudara-saudara. Oke, ini yang terakhir, next. Jangan hanya pasif mendengarkan dirimu sendiri. Ya, karena kalau Anda perhatikan setiap hari, Anda akan
mendengarkan diri Anda sendiri. Tetapi juga aktiflah mengkhotbahkan Injil kepada dirimu sendiri setiap hari. Martin Luther mengatakan, saya mengkhotbahkan Injil setiap hari karena saya lupa Injil setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih banyak Pastor Joel Manalu. Saudara diberkati, amin. Luar biasa. Kembali kita masih ada waktu untuk buka sesi tanya jawab. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya. Balik lagi nih pertanyaan saya yang tadi nih. Ini saudara nggak mau nanya udah jelas apa nggak ngerti nih? Oh silakan Pak Fabi, boleh silakan Pak Fabi. Ya Pastor, sebenarnya saya mau tanya tapi saya apa bedanya Alkitab dan Injil? Tapi saya mau berpendapat aja mungkin. Karena begini, kalau kita bertobat itu karena kita kan sudah dipulihkan sama Tuhan, dibayar dengan harga yang lunas terbayar. Tetapi kan di dalam hidup kita ini kan adalah perjalanan, di mana perjalanan itu mungkin semua semua pengajaran yang Pastor bawakan dan semua tim yang tempat ini bawakan itu kan merupakan suatu arahan untuk kita jauh lebih baik, lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Tetapi bahwa kita ini seperti Paulus bilang begini di dalam Roma 7 ayat 13 dibilang, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi secara ini juga perjalanan hidup saya bahwa saya melihat bahwa saya bertobat, saya harus dekat, tapi saya tidak bisa dekat sama Tuhan. Saya mau lebih lagi, tetap aja saya tidak bisa. Sampai satu kali bahwa saya percaya bahwa pada waktu Tuhan Yesus sudah tebus kita, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berikan Roh Kudusnya. Itu yang membuat saya percaya bahwa Roh Kudus itu yang menuntun. Bukan karena kuat gagah saya, bukan karena saya yang belajar untuk rendah hati. Oh saya harus rendah hati, tapi tetap aja saya tidak rendah hati. Saya mau buat mau buat baik, tapi tetap aja ujungnya tidak baik. Tapi pada satu kali bahwa Roh Kudus itu yang menuntun saya, sehingga saya dengan saya nggak sadar, ternyata Tuhan sudah rubahkan kita seperti dioperasi sama Tuhan. Seperti itu Pastor. Jadi memang pendapat saya bahwa semuanya ini karena Roh Kudus itu yang memampukan kita semua di tempat ini kan gitu Pastor. Ya. Itu yang menjadi saya bisa ada di tempat ini gitu. Okay. Cuma pertanyaan tadi apa bedanya Alkitab sama Injil Pak? Okay. Terima kasih. Dengan siapa namanya Pak? Saya Feby Pak. Feby ya? Ya, terima kasih Pak Feby. Apa bedanya Alkitab dan Injil? Nah ini, banyak orang Kristen memahami Injil itu cuma keempat kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah ini sebuah pemahaman yang perlu diluruskan. Alkitab kita, saudara-saudara, terdiri dari 66 kitab. 40 penulis, ditulis di 3 benua, 13 negara dalam kurun waktu 1.500 tahun. Jadi sesama penulis ini tidak saling mengenal. Tetapi mereka bisa menulis dan semua tulisan mereka, benang merahnya, semua berpusat pada Kristus. Alistair Begg mengatakan demikian, Perjanjian Lama adalah Injil, adalah Kristus yang dinubuatkan. Karena bahkan dari kitab Kejadian, kejatuhan manusia, saudara lihat, ada berita Injil di sana. Ketika manusia berusaha memakai daun ara, itu usaha kita, perbuatan kita, tetapi Tuhan memberikan mereka apa? Kulit binatang. Tuhan tidak memilih orang yang hebat menjadi garis keturunan yang melahirkan Yesus. Tuhan memilih seperti Yehuda yang skandal dengan Tamar. Tamar pun seorang menantu tapi masuk dalam silsilah Yesus. Tuhan tidak memilih Rahel yang matanya indah,
yang cantik, tapi Lea yang matanya juling. Untuk menunjukkan itulah kabar baik. Jadi kabar baik itu Injil bukan cuma 4 itu. Dia mengatakan bahwa perjanjian lama adalah Kristus yang dinubuatkan. Dan Injil adalah Kristus yang dinyatakan, lahirnya Yesus. Kisah para rasul adalah Kristus yang diberitakan. Surat-surat adalah Kristus yang dijelaskan. Wahyu adalah Kristus yang dinantikan. All about Christ, Bapak Ibu. 1500 tahun, 40 pun sudah saling kenal. Coba saudara-saudara. Kita masukin 10 orang di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Coba suruh tulis. Mungkin gak tulisan mereka masing-masing bisa menjadi sebuah mahakarya kesatuan yang menjelaskan tentang satu pribadi. Yaitu Yesus Kristus. Gak akan mungkin. Jadi Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu Injil. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang terselubung, perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Makanya Anda jangan bilang perjanjian lama itu udah gak berlaku. Itu penafsirannya berarti salah. Jadi memang ada beberapa istilah pun yang perlu nanti kita coba ulang-ulangi, telusuri, pahami, amin. Supaya apa? Kita melihat keindahannya. Bahkan kalau tokoh-tokoh di Alkitab itu, Musa, Daud, itu semua gambaran daripada Kristus. Jadi sebenarnya adik-adik nanti seperti Daud ya, seperti Daud yang bagaimana? Daud juga manusia berdosa saudara. Gimana kita bisa melihat cerita Daud dan Goliat? Bukan kita seperti Daud, kita itu bangsa Israel yang takut. Daud itu gambaran Yesus yang sempurna. Amin saudara. Nah ini banyak nih. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Tentu itu sangat memberkati kita semua. Supaya Anda bisa punya pengertian. Dan tadi, ya betul. Makanya dikatakan selalu berpusat pada Kristus. Karena ketaatan Anda itu ditopang ketaatan Kristus. Kristus yang bertekun taat. Dan dia berikan Roh Kudus. Tugas Roh Kudus apa sih? Kan karismatik itu suka tugas Roh Kudus dembang-dembangin orang Pak gitu saudara kan. Kalau diundang, nah itu tadi. Tugas Roh Kudus itu apa? Memastikan apa yang Yesus sudah selesaikan terjadi dalam hidup saudara. Itu tugas Roh Kudus. Allah Bapa merancang, Allah Anak mengeksekusi, Allah Roh Kudus memastikan semua yang Yesus selesaikan terjadi dalam hidup saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sehingga dia menopang Anda kalau Anda berjuang dengan seperti tadi. Injil agamawi tadi. Kamu harus kuat. Kita sebenarnya enggak kuat. Kamu harus taat. Kita pemberontak. Tapi saat kita melihat kepada kerentanan kita. Disitulah kita melihat kekuatan anugerah begitu kuat mendampingi kehidupan kita. Amin ya. Thank you bro untuk pertanyaannya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Febi. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh? Satu pertanyaan terakhir? Oke silakan. Wah 2 boleh ya Pastor? Boleh. 2 boleh ya Bapak Ibu? Boleh, silakan. Shalom Pastor, Shalom. saya Esther Simomora. Oh yang kemarin ya? Kamu kemarin di sana pindah ke sini ya? Tapi aku sebelumnya mau minta nanti kalau misalnya saya keliru, tolong benarin ya Pastor ya. Saya kan belajar di Kitab Wahyu, yang Kitab Wahyu semua saya sudah baca. Dan di dalam Kitab Wahyu ini tadi Pastor sempat singgung itu upah dosa adalah maut yang dimana itu sudah ditebus. Nah sementara dalam Kitab Wahyu yang saya pelajari, ini luruskan ya Pastor kalau saya salah, itu tentang penghukuman dan itu tentang ketidaktaatan, penghukuman karena ketidaktaatan gitu. Jadi tolong kasih penjelasan akan itu Pastor, makasih. Ya terima kasih Esther. Ya tentu ketidaktaatan pasti akan dihukum, itu pasti. Ya, karena itulah kita bersyukur bahwa kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus. Sehingga ketaatan Kristus dikenakan kepada kita bukan untuk kita jadi gak taat. Karena kalau ukurannya ketaatan kita, ada yang yakin saudara taat 1000%, ada yang yakin 100%? Enggak. Terus Anda nanti akan jadi ragu, saya ini dapat hukuman atau dapat berkat ya? Memang akan ada di Kitab Wahyu. Kan ada orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Ada orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan. Nah mereka akan mengalami penghukuman. Nah, jadi itu benar. Ya. Tapi kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus.
Kebenaran Kristus ditaruhkan kepada saya sehingga saya hari ini berdiri di sini. Cuma ada kecenderungan kan, oh itu kayaknya gampang banget ya pastor. Kebenaran Kristus ditaruhkan kepada kita. Justru karena kita nggak bisa sendiri makanya Tuhan tolong kita. Amin saudara. Dan ketaatan itu akan memampukan Anda taat. Bukan Anda memberontak jadinya. Kan orang-orang yang kebablasan, makanya saya katakan tadi, perlu memahami Injil itu sebagai jalan ketiga. Karena orang-orang yang antinomian itu, nggak ada hukum itu begitu. Kan Kristus sudah taat buat kita. Jadi kita hidup bagaimanapun, kita sudah sempurna ditebus oleh Kristus. Nah, itu sebuah kekeliruan, jalur yang salah juga. Makanya Injil dipelajari pelan-pelan. Nah, minggu depan ada lagi sambungannya, amin. Jangan nggak datang, amin saudara. Kalau ada janji mau ke Hong Kong, ke Bangkok, ya, tolong ditunda aja dulu ya. Kita mau ke surga ini, bilang gitu. Gitu ya Esther ya. Oke, ada Bapak di belakang satu lagi. Silakan, pertanyaan terakhir. Shalom, Pastor. Salam. Shalom ya Pak. Nama saya Bernard Tobing. Oh, shalom Pak Bernard Ya. Tobing. Dari Rutung nih. Terima kasih atas sharingnya. Merasa terberkati. Tadi Pastor bilang di awal tentang pertobat. Percaya bahwa pertobatan anugerah, mujizat dari Tuhan. Bahwa nggak semua orang bisa percaya pertobatan itu balik lagi menerima respon kasih karunia dari Allah. Tapi ketika kita mengalami pertobatan yang tadi Pastor bilang, pertobatan itu nggak cuma sekali, nggak bisa segampang mudah dianggap sepele, terus punya penyesalan gitu. Tapi banyak orang berpikir bahwa pertobatan itu saya sudah kok mengalami dan mengenal Kristus, sehingga impact-nya adalah yang tadi mungkin di sharingnya Pastor Semi ada namanya radikal kalau nggak salah saya dengar istilahnya. Nah maksud saya ketika kita mengalami pertobatan sejauh mana kita bisa waspada bahwa pertobatan itu nggak perlu diumbar. Pertobatan itu nggak perlu diumbar-umbar. Oh iya. Sehingga maksud saya kita tidak boleh mengagungkan kita sudah bertobat, kita sudah dekat dengan Tuhan. Sehingga nggak istilahnya tadi kebablasan, hyper grace tadi, Pastor. Saya bertanya, sejauh mana kita bisa mengenal bahwa pertobatan itu anugerah dan kita nggak boleh mengumbarnya itu bersaksi sih iya tentang kasih karunia mujizat dari Tuhan, tapi pertobatan itu nggak, apakah dapat kita umbar-umbar ke orang atau ke sesama kita? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bernard Tobing pertanyaannya. Ya memang kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, ya. Bukan karena perbuatan kita. Kita percaya kepada kedaulatan Tuhan. Ya. Nah keselamatan yang kita terima itu ya dalam Kristus itu sempurna adanya. Ya. Dia satu kali mati untuk semua dosa kita. Itu status yang kita terima. Ya. Secara de jure hukum itulah yang kita percayai. Ya. Tetapi de facto kan faktanya kita masih berproses dengan semua karakter, ya, keadaan di sekitar kita. Nah, makanya kenapa masuknya ke hati? Karena hati itu nanti yang menunjukkan apa pertobatan kita itu benar atau enggak. Satu waktu kami dalam sesi intensif kelas ada perintis gereja yang dia merintis gereja dan dia sampai tinggalkan anaknya, tinggalkan keluarganya gitu ya. Karena apa? Karena dia bilang ini pekerjaan Tuhan. Kan susah kita, kalau bilang, kan kita gak bisa menghakimi dia. Lu jangan tinggalin keluarga dong. Tuh. Ya dia baru berintis. Pasti waktunya dia akan lebih banyak untuk jemaat. Tapi ketika ditanya hatinya, dia tanya sampai sejauh mana saya sudah berdosa dan memberhalakan pelayanan. Terus ada Pastor Andi waktu itu dari Bandung kasih jawaban. Saya gak bisa nentuin, tergantung hatimu.
Kenapa kamu sampai mati-matian pelayanan? Jangan-jangan bukan hanya untuk Tuhan, tetapi ada agenda di balik itu semua. Ternyata dia sedang berusaha membuktikan diri. Dia nggak diakui orang tuanya, dia ingin membuktikan dengan pelayanan ini saya berhasil. Jadi dia didorong, walaupun di mulutnya dibilang untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi ada yang mendorong dia. Pengakuan, penerimaan, nah itu. Jadi makanya kenapa kita membawa ke hati, karena ketika kita bertanya kepada hati kita. Saat saya persiapan khotbah dengan baik, pernah pagi-pagi ya, saya siapin sungguh-sungguh gitu ya. Terus saya tanya hati saya, kenapa saya melakukannya? Dan ternyata saya melakukannya untuk sesuatu yang lain. Dan saya nangis di situ, Tuhan ampuni aku ya. Karena saya mau khotbah waktu itu di satu gereja yang pemimpinnya juga besar. Dan akhirnya saya bertobat lagi. Karena saya tahu berhala kita itu kan akan, itu jatuh bangun di situ terus. Walaupun kemarin saya sudah bertobat, nanti muncul lagi. Ya. Nah, pertobatan itu sebenarnya memang itu terlihat. Gak usah kita katakan pun, makanya kita perlu Injil buat saya. Supaya istri saya ini pertama sekali bisa melihat. Dan dia bisa merasakan. Dia bisa mengalami. Itu sih Pak. Jadi sesuatu yang berubah itu kan akan dilihat orang. Oh ini berubah nih. Ya ini berubah gitu. Kita bisa bersaksi tentang hidup kita. Ya kita bisa dengan pasangan sharing. Gimana kita rumah tangganya juga sulit. Bisa. Tapi ingat bahwa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembali lagi hati lagi kan. Kenapa kamu cerita itu? Kenapa saya cerita di awal khotbah, Bapak puji Tuhan saya baru pulang dari dari mana saya ceritain. Kenapa sih? Supaya mungkin kamu merasa gak nyaman dan kamu ceritakan dulu keberhasilanmu supaya orang nih, kamu mau dengar saya ini layak loh kamu dengar. Nah itu, jadi semua itu akan terus ditelusuri. Ya, kenapa kamu beli mobil baru? Emang kebutuhan atau memang ada sesuatu dalam hatimu? Kenapa kamu ajak orang tuamu makan? Benar? Kamu mengasihi dia? Atau surat tanah sedang kau cari-cari tadi mana? Jadi nanti kita mungkin minggu depan tentang berhala ya. Ya tentang berhala. Ya, itu sangat menarik saudara-saudara. Saya banyak bertobat di situ. Dan itu sesuatu yang indah. Mari kita tundukkan kepala kita sebentar. Kita ambil waktu merenungkan berita Injil kabar baik. Dan menyadari betapa jahatnya hati kita, licik. Coba tanya ulang hatimu. Hal apa yang perlu engkau pertobatkan, minta ampun kepada Tuhan. Kau bukan cuma menyesal, tapi lihatlah kepada kasih Tuhan yang begitu besar. Tidak ada yang Dia tidak berikan buat hidupmu. Kita kadang mencari sesuatu di dunia ini yang gak pernah bisa memberi apa-apa. Kita lupa akan pemberian Bapa yang begitu indah dalam hidup kita. Dan kita mau bertobat. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ya. Betapa rentannya hati kami. Tetapi kami bersyukur bahwa kasih-Mu besar buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami ditopang oleh Injil yang adalah kekuatan Allah. Rumah tangga kami ditopang oleh Injil. Pribadi kami ditopang oleh Injil itu. Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami. Ada di antara kami yang mungkin bergumul dengan penerimaan. Kami ditolak pasangan dan kami merasa hancur. Tapi hari ini kami pandang kepada Kristus. Dia yang mulia tapi rela jadi hina. Supaya kami yang hina ini beroleh kemuliaan Kristus. Kami mungkin mengalami perlakuan tidak adil, kami marah. Tapi kami lihat kepada Yesus, Sang adil justru diperlakukan dengan sangat tidak adil. Supaya ketika kami mengalami semua itu, kami tahu ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin kami bergumul Tuhan dengan hal-hal yang materi di dunia ini. Sampai kami lupa bahwa Engkau rela miskin supaya kami kaya dalam kemuliaan. Dan biarlah Injil-Mu yang menghiburkan kami, mengubahkan kami. Biarlah keindahannya terus bersinar di hati kami.
Terima kasih Roh Kudus, berkati gerejamu di tempat ini, Pastor Gideon dan Pastor Amanda dan semua staf gembala. Ada komunitas-komunitas teman seperjalanan yang mereka bangun untuk mereka bisa gembalakan gereja ini dengan baik. Mereka terus rindu supaya semua jemaat di sini melihat Kristus menjadi poros dari segala sesuatu. Kaulah yang memberkati mereka. Engkau yang memulai pekerjaan yang baik di gereja ini, Engkau meneruskan dan Engkau menyelesaikannya. Kau Gembala Agung, mengasihi domba-dombamu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak Pastor Joel Manalu untuk materi seminar yang kedua, yaitu soal pertobatan. Saudara diberkati, amin. Diberkati, amin. Minggu depan datang lagi, amin. Boleh masih diajak, kalau masih boleh untuk ajak saudara rekan-rekannya untuk bergabung bersama-sama. Walaupun udah hari yang ketiga untuk minggu depan, tapi boleh diundang bergabung karena nanti materi akan kita bagikan pastinya gitu ya. Jadi sekian ibadah seminar Injil dan kabar baik kita pada malam hari ini. Dan untuk informasi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, di depan sana ada booth yang menjual buku Gospel Wisdom dan Beyond the Miracle dari Pastor Michael Christion yang akan menjadi narasumber kita minggu depan. Beliau adalah gembala dari Gibeon Church Surabaya dan juga leader dari City to City ya, Pastor, betul ya? Leader dari City to City. Jadi jika Bapak Ibu Saudara ingin mempelajari lebih dalam lagi soal Injil, boleh beli bukunya di depan, ada Gospel Wisdom dan Beyond the Miracle. Ada teman-teman Asyar yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan tutup seminar kita pada malam hari ini. Saya boleh mengundang Pastor Daud Suryawijaya, boleh memimpin kita dalam doa syafaat dan doa berkat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, siapa yang diberkati pada seminar pada malam hari ini? Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus Kristus kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur ya Bapak, Engkau telah memberkati seminar Injil dan kabar baik pada malam hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan kami semua diberkati ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk Pastor Semi Mendik dan Pastor Joel Manalu yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami di tempat ini ya Bapak. Tuhan berkati Pastor Semi dan Pastor Joel dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, dimanapun mereka melangkah berada, disertai Tuhan. Tuhan pakai mereka semakin hebat lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba doa bagi jemaatmu yang hadir di tempat ini, diberkati Tuhan. Mereka pulang dengan pemahaman yang benar tentang Injil dan kabar baik. Ajar kami ya Bapa, bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu, ajar kami untuk dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doa bagi yang melayani di tempat ini, worship leader dan tim singers, Saudari Derin dan tim diberkati Tuhan. Moderator seminar ini, Ibu Lead Pastor Amanda Zevanya diberkati Tuhan. Imam-imam musik Saudara Nanda dan tim diberkati Tuhan. Tuhan berkati juga Lead Pastor kami, Pastor Gideon Simanjuntak beserta dengan istri, Pastor Amanda dan anak-anaknya dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan berkati juga Pastoral Team, Usher, Greeter, sahabat kolektan, tim media, soundman, tim security, apapun bagian pelayanan kami untuk mendukung terselenggaranya seminar ini sehingga berjalan dengan baik. Apapun bagian pelayanan kami percaya pelayanan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba berdoa kerinduanku church juga diberkati Tuhan. Semakin dipakai lebih dahsyat lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa Tuhan percayakan untuk datang tempat ini, untuk bisa kami layani ya Bapak. Untuk bisa semakin mengenal dan merap
hadirat Tuhan nyata di tempat ini ya Bapa. Mengenal dan paham Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami siap untuk menyambut berkat-berkat dari kerajaan sorga. Mari jemaat Kerinduanku Church yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari angkatlah tanganmu. Arahkan hatimu pada Tuhan. Terima berkat dari kerajaan sorga dan aminkan setiap kata-kata berkat yang diucapkan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi sekolah anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diangkatnya engkau naik menjadi kepala bukan ekor. Bahkan apapun yang engkau pegang kerjakan dalam kekudusan Tuhan, diberkati, berhasil. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus, yang menyertai kita semua, mulai dari malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, agar saudara dan saya, kita sama-sama semuanya pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.